Ngomongnya kamu nggak terima surat-surat aku ya? Enggak, selama ini aku nggak pernah terima surat apapun dari kamu. Padahal sebelum aku bebas kemarin aku tuh kirim surat buat kamu. Supaya kamu tuh bisa jemput aku di penjara. Tapi aku yakin, palingan juga surat-suratnya diumpetin sama mama kamu. Kok bisa sih belum, Rangga? Kenapa belum kasih jawaban tuh kenapa? Ya aku sih curiga karena Yasmin itu mungkin lagi deket sama Romeo. Jadi dia sendiri juga belum ngasih jawaban pastinya seperti apa. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Ada apa memangnya, Romeo? Papa masuk rumah sakit, Ma. Jantungnya kumat lagi? Iya. Alicia, Rangga, ayo kita sekarang harus ke rumah sakit. Iya, Ma. Kok Papa cuma ngabarin ke Romeo? Kenapa bukan sama aku? Yasmin, makan siangnya kita tunda dulu ya. Soalnya kita harus ke rumah sakit. Atau kamu ikut aja yuk ke rumah sakit. Gak usah lah, Ma. Yasmin kerjaannya masih banyak, biarin aja dia di kantor dulu. Lagian gak ada gunanya juga dia ikut ke rumah sakit. Yang jelas Romeo itu anak yang gak tahu diri. Harusnya dia paham dong. Dia itu memposisikan diri di keluarga Cakradinata. Harusnya paham, dia itu cuma anak pungut. Tapi Mah, kenapa pada waktu itu Mama mau mengadopsi Romeo? Padahal kan ada aku, ada Alicia juga. Aduh, Rangga nanyain itu lagi. Jangan sampai Rangga tahu kalau Romeo itu sebenarnya anaknya Heru. Gini Mah, kalau memang orang tuanya Romeo itu masih hidup, ya udah kita balikin aja Romeo kepada orang tuanya. Daripada dia ada di sini terus mengganggu kita, bahkan bisa menghalangi rencana aku, kan semua bisa jadi kacau. Gak bisa gitu dong Rangga. Lagi pula Mama gak tahu orang tuanya Romeo itu masih hidup atau udah meninggal. Tapi kayaknya udah meninggal deh karena makanya dia dititip di panti asuhan. Udah Rangga, urusan Romeo biar Mama yang urus ya. Ya Mah. Ayo. Dia nggak capek apa ya lari-lari terus di pikiran aku, hah? Aku capek loh mikirin dia terus. Aku kesini aku mau minta maaf sama kamu, Yasmin. Aku tahu sama ini aku udah bikin kamu marah. Aku sering bikin kamu kecewa. Tapi aku mohon sama kamu. Jangan pernah jauhin aku. Karena aku nggak sanggup, Yasmin. Apa kamu udah lupa? Semua kenangan kita bersama, Yasmin. Aku maafin aja kali ya. Tapi masa aku tuh udah kesel, aku tuh sebel sama dia. Dia maunya apa sih? Gak jelas banget jadi laki. PHP-in mulu, ngegantungin mulu. Iya. Si Mbak Alisa. Kebetulan ada Mbak Yasmin. Iya Mbak, Aku kenapa? mau ngasih berkas-berkas proyek taman dari Pak Rangga buat Mbak Yasmin. Oh, terima kasih banyak ya. Iya Mbak, sama-sama. Mbak Yasmin sendirian? Oh, iya, Mbak Lisanya lagi pergi, Mbak Lisanya lagi ke rumah sakit, lagi nemuin Pak Baskara, soalnya kayak jantungnya kambuh lagi deh. Oh, Dokter Romeo juga ikut. Iya, Dokter Romeo juga ikut. Mbak, aku boleh nanya nggak? Ayah nanya apa? Emangnya Mbak Yasmin sama Dokter Romeo pacaran ya? Gosip dari mana? Bukan gosip sih Mbak, tapi waktu itu Mbak Yasmin sempat ketemu Dokter Romeo nggak? Di kolam ikan. Iya, kenapa? Nah, sebelumnya itu Dokter Romeo nggak sengaja ketemu aku. Terus pas aku kasih tahu kalau Mbak Yasmin ada di kolam ikan, Dokter Romeo tuh khawatir banget sama Mbak Yasmin. Mukanya tuh beda gitu loh Mbak khawatirnya. Makanya aku sempat mikir kalau Mbak Yasmin itu sama Dokter Romeo pacaran. Oh, enggak, kita sahabatan.
Oh, sahabatan. Emang segitu khawatirnya ya kamu sama aku. Sampai orang lain ngira aku sama kamu tuh pacaran. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya, Mbak. Ya makasih ya. Ya, sama-sama, Mbak. Ini ada cek. Saya udah tanda tanganin. Nanti kamu isi, terserah aja yang kamu mau. Anggap aja ini bentuk tanda terima kasih saya, karena kamu udah nolongin saya. Seperti tadi yang saya katakan kepada kamu. Kamu tetap masih bisa hidup mewah dan senang. Asalkan bayarannya adalah kamu harus mengaku bahwa kamu adalah yang nabrak. Ini ada kartu kredit. Kau bisa pakai kartu kredit itu untuk keperluan kamu sehari-hari. Ternyata semua anggota keluarga Cakradinata itu sama aja. Mereka selalu memakai uang untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Kalau Bu Ajeng sama Rangga udah menghina dan menolak aku, lebih baik aku deketin aja Pak Baskara untuk balas dendam ke keluarga Cakradinata. Terutama ke Bu Ajeng sama Rangga. Rangga! Tunggu! Aku akan mulai jalanin rencana balas dendam aku. Tunggu aja, Bu Ajeng yang terhormat. Dokter, Pak, bagaimana Pak kondisi Papa? Apa dadanya masih sakit? Enggak, aku udah baik-baik aja kok. Dokter, bagaimana kondisi Papa? Saat ini sudah lebih baik, Dok. Hanya saja melihat riwayat kambuhnya yang intervalnya terlalu dekat. Saya rasa Pak Baskara harus diobservasi lebih lanjut. Jadi Pak Baskara harus dirawat dulu beberapa hari untuk memastikan kondisinya benar-benar pulih. Dok, kan dokter lihat saya juga udah jauh enakan. Kan udah nggak perlu lah di luar rumah sakit, saya bisa datang di rumah. Pak, udahlah Pak. Lebih baik Papa dengerin apa kata dokter. Rob, di rumah aja kan ada kamu bisa ngawasin papa. Lebih baik Papa rawatnya dulu di rumah sakit. Iya Pak, takutnya kan kalau terjadi sesuatu itu kan sangat bahaya buat Papa. Ya nggak ada, seperti kalian lihat tuh, papa udah baik-baik aja tuh. Pak, please deh. Dengerin aja saran dokter sama Romeo. Iya Pak, memangnya Romeo bisa apa? Emang bisa Romeo nanganin Papa? Sekarang kondisi Papa itu nggak memungkinkan untuk dirawat di rumah. Mendingan Papa di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, peralatannya pada canggih-canggih. Dokter pada standby. Sedangkan aku cuma seorang psikiater. Iya Pak, Romeo mana bisa sih menangani kasus Papa? Yang dikhawatirkan itu kalau sampai terjadi apa-apa dan alat-alat di rumah nggak memadai kan bahaya juga buat Papa. Aduh, nggak usah mikir jauh-jauh, papa udah sehat. Pak, kita nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Nanti kalau kenapa-napa lagi sama Papa gimana? Contohnya sekarang, Papa kena serangan jantung. Gimana coba? Udahlah Papa dirawat aja di sini, ya Pak ya? Ya semuanya kan udah lewat, sekarang papa udah
Terus nanti kalau kenapa-napa sama papa terus nggak tertolong, gimana? Ayo gimana Pak? Udahlah dirawat aja Pak. Bandel banget sih papa nih. Kalau udah dirawat aja. Ini kan demi kebaikan papa juga. Ya, Lisa. Oke, Papa mau dirawat. Syukurlah kalau begitu. Saya pamit dulu ya. Mari. Ini kalian ngapain malah pada diem di sini? Kok nggak kerja? Takut bos, was-was mau kerja juga. Terus kayak kemarin, pas lagi kerja, tiba-tiba ada yang nyerang lagi, ya nggak? Iya bos, jadi nggak tenang mau kerja juga. Udah kalian kerja aja kayak biasanya. Masalah hutang sama mafia itu biar gue yang urus. Kalian nggak usah kepikiran. Beneran bos? Ya iyalah, kalian cuma cukup peduli sama kerjaan kalian aja. Nih motor harus dibenerin kan? Udah 2 hari lagi loh waktunya, ya kan? Benar. Itu juga di depan kenapa tulisannya dibilang tutup? Ayo buka. Biar rame. Ayo dong. Semangat. Ayo. Nah. Gara-gara tuh mafia nagih utang ke sini, bengkel jadi nggak tenang. Anak buah gue juga pada ketakutan semua. Gue harus cepet dapetin Alisa. Biar gue bisa punya uang buat bayar semua utang gue. Tapi kan Alisa bukan tipe cewek yang bisa gue deketin. Tuh cewek kan belagu banget. Gue harus lebih effort buat dapetin Alisa. Mana waktu gue cuma 1 bulan lagi. Tapi kalau misalnya gue bisa dapetin dia, bokap juga nggak akan nginjek-nginjek gue lagi. Duh, nomor siapa sih? Nggak jelas banget nelponin terus. Sombong banget nih cewek. Langsung di-reject gitu aja. Emang lu pikir gue bakal nyerah gitu aja? Enak aja lu. No way. Gue Nathan. Gue nelpon lu karena mau nanyain soal dinner. Send. Nathan, si cowok gila ngapain sih ngejar-ngejar aku terus? Sekarang pakai alasan dinner segala. Cowok muka tembok gini enaknya diapain ya? Gak bisa. Papa gue masuk rumah sakit. Yes! Dibalas kan? Hah? Papanya masuk rumah sakit? Oke. Sabar, Tan. Lo harus pintar. Kalau misalnya lo egois, nggak mungkin Alisa mau sama lo. Gue harus berempati sama dia. Sampein ke bokap lo ya, get well soon. Semoga cepet sembuh. Sok care banget deh nih orang. Yes! Dibalas kan?
jutek banget nih cewek. Gue udah ngetik panjang-panjang loh itu tadi. O-nya banyak, H-nya banyak. Tapi dibalasnya singkat. Dinner gue jadi gagal karena bokapnya masuk rumah sakit. Gue harus lakuin apa coba? Biar gue bisa deket sama Alisa. Iya. Kenapa gak kepikiran dari tadi sih? Kenapa gak gue samperin aja ke rumah sakitnya? Gue yakin. Pasti bokapnya dirawat di rumah sakit yang milik Cakra Dinata. Rumah sakit Yudhistira. Ditemenin, dingertiin, bareng Indomie Kuah. Aroma dan hangatnya bikin makin deket. Indomie Kuah, it's quality time. Yas, minum nih. Aku tuh bener-bener bingung banget, Mbak. Dr. Romeo yakin kalau Pak Baskara sama ayah aku tuh cuma temenan. Tapi aku yakin kalau Pak Baskara tuh ada kaitannya sama kematian ayahku. Yas, Mbak tuh bingung harus komen apa. Dr. Romeo itu kan memang dari dulu diurus oleh keluarga Cakra Dinata. Nah, katanya hanya Pak Baskara yang baik sama Dr. Romeo. Jadi terkesannya tuh Dr. Romeo ngebelain Pak Baskara. Ya bisa jadi sih. Coba tetap aja aku bete. Bete? Bentar. Kamu tuh sebenarnya bete karena Dr. Romeo nggak jelas mengungkapkan perasaannya ke kamu, atau kamu memang bete karena Dr. Romeo ngebelain Pak Baskara? Yang mana? Udahlah, mendingan kita makan karena Mbak Dia udah masakin sup ayam kesukaan kamu. Ya? Kamu mau minum dulu nggak nih? Nggak usah aja, Mbak. Yuk. Aduh, makanya matanya jangan ke HP terus. Jadi salah nyendok kan? Yang mana? Mau yang ayam apa yang tahu? Ayo. Yang bener dong. Matanya ke HP terus. Aduh, lupa lagi. Mbak dia bikin sambal terasi. Kamu kan suka kan? Tantan. Ini Dr. Romeo kok dari tadi kok nggak nelfonin aku? Makan. Iya. Ya jangan megang HP terus, dimakan. Ayamnya nih ada sambelnya. Ditotol kayak pakai itu. Gitu. Pak? Mah. Romeo mana? Romeo sudah pergi, Pak. Dia kembali ke ruangannya dia. Papa butuh sesuatu? Biar aku siapin, Pak. Enggak, bukan. Papa baru keinget. Tadi itu orang yang nolongin Papa bawa ke rumah sakit. Cuma Papa nggak tahu dia siapa. Kita semua juga nggak ada yang tahu, Pak, siapa orang itu. Lebih baik sekarang Papa fokus aja, biar sembuh dulu. Nanti kalau udah sembuh kita cari siapa orang itu yang sudah menyelamatkan Papa ya. Iya, Pak.
Nanti kita cari, Pak. Alicia, angkat dong, berisik. Males mah. Ya kalau males matiin aja, atau nggak kamu keluar sana. Papa lagi istirahat kan? Lagi sakit nih papa. Ini kan nomor si cowok rese itu. Ganggu terus nih orang. Gue udah di Yudhistira Hospital. Gue mau jenguk bokap lo. Mah, Pa, Karangga aku keluar dulu ya. Ini Pak. Rangga, bisa tolong panggil Romeo. Pak mau pulang aja. Hah? Kok panggil Romeo? Gimana sih Pak? Tadi Papa setuju dirawat, kok sekarang mau pulang? Iya, Pak. Tadi kan Papa udah setuju. Iya, nih Papa baru dapat kabar. Ini ada meeting sama klien, proyeknya proyek besar, jadi Papa yang harus handle. Papa lagi sakit, nanti aja mikirin kerjaannya ya. Udah fokus aja penyembuhan dulu, Pak. Tapi, Ma. Pak, Papa lagi sakit. Kok bisa-bisanya mikirin meeting kerjaan, Pak? Udah, sembuh dulu, baru nanti mikirin kerjaan. Atau kerjaannya dihandle aja sama Rangga. Rangga pasti bisa, Pak. Ya kan Rangga ya? Iya, Ma. Pak, Rangga ini kompeten loh. Dibuktikan kan kemarin proyek Taman Kota berhasil. Rangga sudah membuktikan bahwa dia memang bisa, Pak. Udah Rangga aja, Papa kan lagi sakit. Iya, Pak. Aku janji aku akan mengurus semua proyek ini selagi Papa sakit. Dan aku nggak akan mengerjakan Papa. Dan Papa kan udah lihat sendiri. Aku berhasil dalam proyek taman. Tapi kenapa aku tetap aja masih ragu ya buat nyerahin proyek penting ini ke Rangga? Pak, ini kan udah malam. Mama sama Rangga pulang dulu ya. Besok pagi Mama datang lagi. Udah, Pak nggak usah mikirin kerjaan ya. Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Iya. Selamat istirahat, Pak. Lo beneran udah gila ya? Ngapain lo nekat datang ke sini? Gue udah bilang gak jadi dinner karena papa gue lagi sakit. Ya justru karena papa lo lagi sakit, makanya gue kesini. Gue mau jengukin, emang salahnya di mana sih? Sebenarnya mau lo apa sih? Kan barusan gue udah bilang, gue mau jengukin bokap lo. Emang bokap lo dirawat di kamar berapa sih? Yuk, sana. Aku gak mau cowok aneh ini dilihat sama mama, papa, dan Karangga. Bisa-bisa aku yang dimarahin. Apalagi kalau Romeo sampai lihat. Bisa bahaya. Yuk. Lo bilang mau dinner kan? Kita dinner sekarang aja. Serius? Ya serius. Ayo, ayo. Pak, bagaimana kondisi Papa? Papa enggak sih, udah nggak sakit dadanya, udah enakan jauh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kondisi Papa semakin stabil ya. Ya, Bro. Papa ini kok merasanya punya keluarga, tapi kayak nggak punya keluarga. Mungkin kalau nanti Papa mati, Mama kamu, Alisa, Rangga, mereka pasti happy deh. Jangan ngomong begitu, Pak. Sekarang Papa fokus sama kesembuhan dulu aja. Cuma kamu yang Papa bisa percaya. Papa nggak peduli kalau kamu tuh cuma anak adopsi. Aku yakin dan bisa merasakan
kalau papa orang yang baik dan sayangnya tulus sama aku. Tapi apa mungkin papa terlibat dengan kematian ayah dan ibunya Yasmin? Tapi jadi ternyata benar dong. Pak Baskara itu ada hubungannya sama kematian ayah aku. Belum tentu Yasmin. Bukti yang kita lihat tadi itu cuma nunjukin kalau papa aku tuh berteman sama ayah kamu. Tapi ada sangkut pautnya sama kematian ayah kamu tuh belum tentu. Jadi sekarang kamu belain papa kamu? Bukan Yasmin, aku nggak belain siapa-siapa. Aku cuma melihat bukti itu secara objektif aja, nggak lebih. Kenapa hubungan aku sama Yasmin malah jadi semakin memburuk? Hei, Ram, kamu mikir apa? Aku nggak mikir apa-apa kok, Pak. Oke, yaudah. Kamu istirahat aja sekarang. Kamu pasti capek seharian kamu. Baik, Pak. Papa juga istirahat. Dokter nelfon. Udah. Alisa udah kamu tenang ya. Kamu udah selamat sekarang. Dan aku minta tolong satu hal sama kamu. Tolong simpan ini rapat-rapat. Jangan sampai Alisa tahu kalau kalung ini ada di kamu. Please. Simpan? Maksudnya aku nggak boleh pakai? Sebenarnya aku takut Alisa marah. Jadi kamu lebih mentingin perasaan Mbak Alisa? Perasaan aku gimana? Malah di-reject. Ya, aku reject. Ya udahlah. Lagian aku juga sebel sama dia. Kamu jangan kelamaan ya. Sebelnya sama aku, Yasmin. Gimana aku nggak sebel? Aku tuh bener-bener bingung, dokter tuh maunya apa sih sebenarnya? Mau aku cuma satu, Yasmin. Aku mau jadian sama kamu. Ya kenapa kamu tuh nggak bilang? Kenapa kamu tuh kayak mainin perasaan aku? Aku nggak pernah berniat untuk mainin perasaan kamu. Cepat atau lambat kamu akan tahu perasaan aku sebenarnya gimana ke kamu. Kalau misalkan kamu memang nggak mau mainin perasaan aku, ya kamu bilang. Jangan ngegantungin aku gini aja. Ya udahlah. Lagian aku juga sebel sama dia. Kamu jangan kelamaan ya. Sebelnya sama aku, Yasmin. Gimana aku nggak sebel? Aku tuh bener-bener bingung, dokter tuh maunya apa sih sebenarnya? Mau aku cuma satu, Yasmin. Aku mau jadian sama kamu. Ya kenapa kamu tuh nggak bilang? Kenapa kamu tuh kayak mainin perasaan aku? Aku nggak pernah berniat untuk mainin perasaan kamu. Cepat atau lambat kamu akan tahu perasaan aku sebenarnya gimana ke kamu. Kalau misalkan kamu memang nggak mau mainin perasaan aku, ya kamu bilang. Jangan ngegantungin aku gini aja. Karena cewek tuh pasti butuh kepastian. Aku pengen ngelakuin itu, Yasmin, tapi keadaan nggak memungkinkan. Maksud kamu suka sama aku? Aku punya rasa ke kamu, Yasmin. Rasa itu rasa sayang. Sayang. Sayang sebagai sahabat. Kecewa aku. Aku mohon, Yasmin, kamu jangan kecewa sama aku. Ya mungkin memang benar aku tuh nggak pantas buat kamu apa seperti Pak Baskara bilang. Yasmin, aku tau papa ngelarang aku tuh deketin kamu. Tapi buat aku, kamu yang paling pantas untuk aku. Ya kalau misalkan aku memang pantas buat kamu, ya kamu ngomong. Kamu bilang sama aku. Jangan kamu ngegantungin ataupun kamu cuma hanya memberikan harapan palsu. Aku tuh masalahnya, aku jadi baper. Kenapa sih kamu nggak pernah mau nyatain? Kamu nggak tahu. Aku pengen banget nyatain perasaan ini ke kamu. Udahlah, udah aku capek banget. Mendingan sekarang lebih baik aku jaga jarak sama kamu karena aku nggak mau aku nyakitin diri aku terus. Yasmin, please. Kamu jangan jaga jarak sama aku ya. Aku mohon.
Aku udah capek, Dok. Aku beneran udah capek. Gimana makanannya? Enak kan? Ya namanya makan di restoran, makanannya harus enak gak sih? Pakai nanya. Lagu banget nih cewek. Kalau misalnya makanannya enak, makan yang banyak ya? Lu sengaja mau bikin gue gendut? Gue akan berhenti makan kalau gue udah ngerasa kenyang. Lo gak usah ngatur-ngatur gue. Sorry. Ya, gue lupa kan secara lo supermodel, jadi pasti harus jaga makan ya. Lo sendiri kerja. Kalau gue di bidang otomotif. Berarti lo ngerti banget soal mobil. Jelas dong. Makanya kalau misalnya lo mau nanya-nanya sesuatu tentang mobil, gue orang yang tepat. Lo ada rekomendasi mobil yang bagus nggak? Gue mau ganti mobil nih. Mobil gue problem terus. Serius? Ya kalau misalnya menurut gue sih sayang banget kalau lo harus beli mobil baru. Mendingan mobil lo dimodif aja. Nanti lo bawa aja ke bengkel langganan gue. Ya biasa kok handle mobil-mobil mewah. Ya udah nanti langsung dicek aja ya. Aman. Pokoknya soal biaya, gak harus lo pikirin. Gue gak peduli soal biaya. Uang itu bukan masalah penting buat gue. Iya, Lisa. Gue permisi ke toilet dulu ya. Sebentar. Ini gue pergi dari sini. Ngapain gue ladenin orang gak jelas kayak dia? Yah, habis lagi. Ini solusinya. Itu obat ya? Sorry, gue nggak pakai gitu-gituan. Aduh, Alicia, dengerin gue deh. Lo bakal lebih rileks kalau lo pakai ini. Ambil. Halo Tiar, punya gue udah habis nih. Gue mau minta lagi dong. Ya udah gue langsung ke tempat lo aja ya. Oke. Kok gitu? Lo minta gue temenin lo dinner kan? Ya udah kan gue udah lakuin. Iya tapi kan ini dinernya belum selesai. Emang lo ada yang minta temenin sampai selesai? Enggak kan? Udah ya utang gue udah lunas sekarang. Tunggu dulu. Udah gue capek. Bye. Alisa. Aku udah ngawasin Romeo seperti apa yang kamu minta ke aku. Tapi ya, Jeng, kalau dipikir-pikir, ngapain juga aku ngawasin dia? Kenapa nggak sekalian bertindak aja? Jangan, Pras. Itu sangat berbahaya. Lebih baik sekarang tugas kamu adalah mengawasi Romeo. Cukup itu. Tapi nanti setelah kamu pantau dan ikutin Romeo, kalau pas waktunya bagus buat kamu, sepi, nggak ada orang, baru kamu habisin.
Oke. Sekarang ini kita harus hati-hati. Apalagi suami aku kan lagi sakit. Jangan gegabah untuk urusan Romeo. Oke, siap. Kamu hati-hati ya. Aku akan selalu hati-hati. Biar aku bisa pulang ke pelukan kamu dengan selamat. Aku pergi dulu ya. Iya, sayang. Kalau aku bisa dapat cara ngabisin Romeo lebih cepat, kenapa enggak? Dan pastinya, Ajeng pasti senang. Yasmin. Aku sibuk. Iya, aku mau marah tapi kalau ngeliat muka dokter gini, aku jadi susah mau marah. Gimana ya caranya supaya hati Yasmin bisa luluh? Yasmin. Tuh masih kesel. Kalau kelamaan dipandangin sama dokter. Aku takut nanti aku luluh. Yasmin, beneran gak mau ngomong sama aku? Yasmin, nanti tolong kamu koordinasi sama Ririn mengenai proyek Taman Kota. Dan saya masih ada urusan lagi yang harus saya urus. Baik, Pak. Yasmin masih bersikap seperti biasa sama Mas Rangga. Walau Mas Rangga udah nyatain perasaannya ke Yasmin. Tapi Yasmin sama sekali gak kelihatan risih di depan Mas Rangga. Sementara sama aku, Yasmin sama sekali gak mau ngomong. Papa lagi sakit. Kok bisa-bisanya mikirin meeting kerjaan, Pak? Udah. Sembuh dulu, baru nanti mikirin kerjaan. Atau kerjaannya dihandle aja sama Rangga. Aku nggak bisa ngelepas proyek itu sama Rangga. Pasti anak itu bikin kacau lagi. Aku harus keluar dari rumah sakit sekarang juga. Biar aku yang handle sendiri. Selamat pagi, Pak Baskara. Pagi, Dok. Saya periksa dulu ya. Oh, iya. Dok, saya kayaknya harus keluar dari rumah sakitnya hari ini juga, Dok. Maaf, Pak. Kondisi Bapak masih belum memungkinkan untuk pulang. Bapak masih perlu untuk istirahat di sini, Pak. Baik, saya tinggal dulu ya, Pak. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Aku harus pergi secepatnya dari sini. Gulanya mana ya? Ini gulanya. Jadi, Tadi katanya nyari gula, ntar kopinya pahit loh. biarin aja. Udah males sama yang manis-manis, bikin sakit. Jadi aku aja yang bikinin kopinya. Gak usah. Udah aku aja. Gak. Yasmin? Yasmin, pelan-pelan dong. Hah?
Dokter kenapa sih masih aja perhatian kayak gini? Padahal udah aku jutekin. Aku malah salah tingkah lagi. Ngapain coba ngelapin tangan sampai niup-niup segala? Masih kepanasan? Enggak, udah mendingan. Perlu diobatin nggak tangannya? Gak usah, makasih. Makasih, tapi kenapa kamu jutek banget sih? Udah sini aku aja yang adukin kopinya, kan tangan kamu kepanasan tadi. Udah, nggak usah. Udah aku Nggak bikin apa-apa. sendiri aja. Yasmin, Masih lepasin? kenapa kamu sikapnya gini ke aku? Sikap gini gimana? Coba jelasin. Kamu tuh cuek sama aku, Yasmin. Kalau aku ngobrol sama kamu jawabnya selalu dingin. Kenapa? Ya karena aku lagi sibuk kerja. Aku lagi nggak bisa ngomong sama kamu. Kenapa aku jadi deg-degan gini sih? Padahal aku kan masih kesel sama dokter. Pasin nggak? Aku nggak akan lepasin. Kalau kamu masih marah sama aku. Marah gimana? Orang biasa aja. Yasmin, kamu gak usah bohong sama aku. Kamu tuh dingin sama aku. Kamu kenapa? Kalau sama Mas Rangga kamu bisa bersikap biasa. Tapi kalau sama aku, kamu cuek banget, kamu dingin banget. Coba kamu jelasin. Menurut aku sih aku biasa aja ya menanggapi kamu sama Pak Rangga, nggak ada bedanya. Kalau aja kamu bisa jujur sama perasaan kamu, aku pasti bahagia banget digenggam begini. Lepasin. Ada Mbak Lisa. Ternyata dokter lebih mikirin perasaan Mbak Lisa dibanding aku. Yasmin. Yasmin kayaknya lagi marah sama Romeo. Dia cuekin Romeo gitu. Apa itu gara-gara aku pura-pura mau bunuh diri ya? Iya, pasti gara-gara itu. Yasmin jadi gak bersikap manis lagi sama Romeo. Itu artinya Yasmin udah sadar kalau dia kalah dari aku. Dan dia gak akan ganggu aku sama Romeo lagi. Aku akan terus cari cara supaya Yasmin jauhin Romeo. Lihat aja Yasmin. Kamu gak akan pernah bisa bareng Romeo. Sebaiknya aku minta orang untuk antar sepatu dan jasku supaya aku bisa hadir ke rapat. Duh, di charge lagi dari kemarin. Kayak mati segala.
kalau gini caranya aku harus ke kantor sendirian nih. Bapak sekarang? Bapak mau kemana? Jangan keluar ya, Bapak masih perlu istirahat. Saya cuma mau jalan-jalan, suster. Cari udara segar. Boleh tolong bukain info saya? Tapi Pak... Suster, tolong bukain info saya sekarang. Kamu nggak usah takut. Saya ini pemilik rumah sakit ini. Baik Pak. Makasih. Tunggu sebentar ya Pak, biar saya ambilkan kursi roda dulu untuk Bapak. Kira-kira Papa ada perempuan lain gak ya, selain mereka berdua? Pagi, Mbak. Kamu jangan pernah sentuh barang saya. Ya maaf Mbak. Kayaknya Yasmin gak ngeliat bubuk ini. Kamu lanjutin kerja kamu. Iya, Mbak. Itu apa ya? Ini apa sih? Obat? Masa obat bentuknya kayak gini? Apa jangan-jangan Mbak Lisa pakai obat-obatan terlarang? Kok udah nggak ada? Apa jangan-jangan Pak Baskara udah pulang ya? Loh. Pak, kok Bapak ada di sini? Kamu kenapa ada di sini? Oh iya, saya kesini karena mau mastiin kondisi Bapak karena saya masih agak khawatir sama kondisi Bapak. Oh, enggak. Saya udah nggak apa-apa, saya udah baikan. Cuman emang tadi dokter nggak izinin saya untuk keluar. Iya Pak, kalau menurut dokter seperti itu saya pikir Bapak lebih baik ngikutin apa kata dokter karena kan itu demi kesehatan Bapak juga. Iya, saya paham. Tapi
Saya hari ini ada rapat di kantor, jadi saya pikir saya harus keluar dari rumah sakit hari ini juga. Kalau memang ada urusan penting, apa mau saya bantu supaya bisa keluar dari rumah sakit, Pak? Kamu nggak usah repot-repot lagi, ya. Emang kalau saya boleh tahu, Bapak mau pergi naik apa ya, Pak, ke kantornya? Ya, saya bisa naik taksi karena handphone saya baterainya udah habis, jadi saya nggak bisa hubungin supir dan ajudan saya. Saya pakai taksi aja. Oh, kalau gitu saya pesenin taksi online aja ya, Pak, ya? Nggak usah. Kamu nggak usah repot-repot lagi. Nggak repot kok, Pak. Saya tinggal pesan, terus tinggal tunggu aja. Sebentar ya, Pak. Udah saya pesan, Pak. Tunggu. Sebelum saya lupa lagi. Nama kamu siapa? Karena kamu udah nolongin saya sampai saat ini saya nggak tahu nama kamu siapa. Saya Baskara. Kamu udah nolongin saya sampai saat ini saya nggak tahu nama kamu siapa. Saya Baskara. Pak Baskara nggak boleh tahu kalau nama panggilan aku Nina. Lebih baik aku kenalan aja pakai nama belakang aku. Saya Amelia, Pak. Amelia. Iya, nama saya Amelia. Taksi online-nya sudah mau sampai, jadi kita tunggu di depan aja ya, Pak. Oke. Pak, biar saya bantu aja. Yasmin. Tumben dia telepon gue. Ada apa ya? Halo? Halo Dirga, maaf aku nelpon kamu ya. Nggak apa-apa. Santai aja. Ada apa ya, Yasmin? Kamu lagi sibuk nggak? Enggak. Ada apa sih? Ngomong aja. Aku mau minta tolong sama kamu. Romeo baik-baik aja kan? Romeo baik-baik aja kok, dia nggak kenapa-napa. Dan ini juga bukan tentang Dr. Romeo. Oh, syukurlah. Kamu mau minta tolong apa, Yasmin? Kayaknya kita harus ketemu langsung deh. Aku nggak bisa ngomong di telepon. Bisa. Kita ketemuan di mana ya? Kayaknya nanti kita ketemu di Cafe Golden Brew aja ya. Di dekat kantor Cakradinata, mau nggak? Oh iya, aku tahu tempatnya. Ya udah. Tapi untuk masalah ini tolong jangan cerita ke Dr. Romeo ya. Kenapa? Pokoknya rahasia, kamu jangan cerita sama dia. Oke. Ya udah, kita ketemuan sekarang ya. Ya udah, aku jalan ke sana sekarang. Yasmin kenapa ya tiba-tiba ngajak aku ketemuan? Kenapa Romeo nggak boleh tahu kalau gue diajak ketemu sama Yasmin? Terima kasih ya. Kamu udah banyak nolongin saya. Maaf, Pak. Ini kan sudah jam makan siang. Apa Bapak mau makan dulu? Biar saya pesenin dulu. Enggak lah. Saya belum terlalu lapar. Nanti saya makan di kantor aja. Baik, Pak. Perempuan ini baik. Juga perhatian. Maksud lo apa? Bawa kabur mobil gua, ha? Gua ngeliat sendiri. Mobil gua ada di jalanan. Padahal itu mobil lagi diservis di sini. Mas jangan marah-marah dulu, Mas. Sebentar. Emang prosedur bengkel kan kayak gitu. Kemarin kami udah periksa apa aja yang rusak dari komponen mobil Masnya. Terus habis itu kita harus test drive juga, Mas, buat mastiin kalau semuanya udah 100% aman. Ya udah. Terus kapan gue bisa bawa pulang mobil gue? Nanti kalau misalnya emang semuanya udah diperbaiki, saya kabarin ya, Mas.
Ya udah, gue tunggu secepatnya ya. Siap, Mas. Mohon maaf ya, Mas. Untung aja orang nggak percaya. Next time gue bakal pakai mobil pelanggan yang lain buat flexing ke Alisa. Semoga aja Alisa bisa cepet takluk dan gue bisa cepet morotin dia. Jadi semua utang-utang gue bisa lunas. Yasmin kayaknya buru-buru banget. Dia mau kemana ya? Yasmin mau kemana sebenarnya? Gerak-geriknya nggak kayak biasanya. Romeo mau pergi kemana? Kebetulan banget. Dia lagi sendirian. Ini kesempatan bagus. Aku bisa habisin Romeo tanpa harus dicurigain siapapun. Maaf Pak, Bapak kan katanya mau meeting. Iya, saya mau meeting. Tapi Bapak meetingnya masa pakai baju pasien rumah sakit? Iya. Saya lupa kalau saya masih pakai pakaian pasien. Oke. Pak, kita langsung ke butik auction aja di Jalan Prapanca. Baik, Pak. Sorry udah nunggu lama ya. Ah, enggak kok. Aku juga baru sampai. Aku sebenarnya heran nih. Kamu tiba-tiba ngajak aku ketemu berdua. Ada apa sebenarnya? Iya, ada yang aku mau minta tolong sama kamu. Aku mau kamu untuk mencari tahu ini apa. Aku nggak tahu ini apa. Kamu kira-kira bisa bantu nggak untuk cari tahu? Yasmin, kamu dapat barang ini dari mana? Aku dapat dari tasnya Mbak Lisa. Barang itu jatuh dari tasnya Mbak Lisa. Terus aku lihat, terus aku nggak tahu ini apa, makanya aku mencoba untuk cari tahu. Yasmin, tapi harusnya kamu omongin soal ini sama Romeo. Enggak. Aku nggak mau ngebahas ini sama Dr. Romeo. Karena aku pun nggak tahu ini apa. Jadi lebih baik aku cari tahu aja dulu. Makanya aku minta tolong sama kamu untuk cari tahu kira-kira itu apa. Oke. Aku akan bantuin kamu. Dan satu hal lagi. Untuk masalah ini tolong kamu jangan cerita sama Dr. Romeo ya. Iya, Yasmin. Aku nggak akan bahas hal ini sama Romeo. Terima kasih banyak, Dirga. Aku juga harus balik lagi ke kantor ya. Aku takutnya nanti dicariin. Dan maaf juga akhirnya ketemu di sini dekat kantor. So aku nggak bisa lama-lama soalnya. Ya nggak apa-apa, Yasmin. Aku ngerti kok. Ternyata Yasmin ketemu sama Dirga. Tapi kenapa Yasmin nggak pernah ngomong ke aku?
Apa Yasmin beneran udah mau ngabain aku? Gue bakalan habisin lo, Romeo. Biar lo nggak gangguin rencana Ajeng lagi. Pastinya, Ajeng bakalan seneng banget dengar kabar kematian lo. Halo dok? Halo Yasmin. Kamu habis ketemu sama Dirga? Iya, emangnya kenapa? Aku mau ngomong sama kamu. Kenapa tiba-tiba ada Yasmin sih? Gue harus kabur secepatnya. Biar orang-orang nggak tahu kalau gue udah mau ngabisin Romeo. Yasmin, kamu nggak apa-apa? Ada yang luka? Enggak. Kamu dok? Aku juga nggak apa-apa, Yasmin. Aku duluan ya. Yasmin sebentar, aku mau ngomong. Yasmin! Suster, Pak Baskara kemana ya? Maaf dokter, tadi katanya Pak Baskara dia mau jalan-jalan di sekitar rumah sakit. Saya nggak berani melawan perintah beliau. Coba kamu cek di kamar kecil, siapa tahu beliau sudah kembali. Baik dok. Gimana, Sus? Di toilet juga nggak ada dok. Suami saya kemana, dokter? Suster? Maaf Bu Ajeng, kami juga sedang mencari Pak Baskara. Tadi katanya beliau sedang jalan-jalan di sekitar rumah sakit ini. Papa bikin ulah apa lagi sih sekarang? Dokter, biar saya saja yang cari suami saya. Saya yakin dia sengaja nih pergi. Baik Bu Ajeng. Mari. Mari, silakan. Maaf, kayaknya yang ini bagus deh Pak.
Iya itu bagus. Warnanya saya suka. Tapi sebentar, Pak. Tapi yang ini juga bagus, Pak. Iya, itu pas Anda sih juga bagus. Boleh juga. Ya udah kita ambil aja semua. Jangan diambil semuanya, Pak. Iya, gini. Saya itu ada ditunggu rapat di kantor. Jadi nggak apa-apa, kita ambil aja semua. Nggak ada masalah sama uangnya. Uang memang bukan masalah untuk keluarga Cakradinata. Bahkan mereka rela membayar orang untuk menutupi kebusukan mereka. Seperti tawaran Bu Ajeng dulu ke aku. Maaf, Pak. Tapi daripada Bapak ngambur-ngamburin uang, ya saya tahu sih uang itu bukan masalah buat Bapak. Tapi kan lebih baik dipilih satu aja yang emang Bapak mau pakai. Iya. Saya paham. Cuman memang saya sekarang lagi dikejar waktu. Jadi nggak apa-apa, kita bayar aja. Biar cepet. Enggak, Pak. Kalau gitu gimana kalau coba yang ini dulu aja? Oke, saya coba yang itu. Mbak, saya coba yang itu ya. Mbak. Baik. Silakan kamar pasien sebelah sini. Oke. Mari. Bagus kan? Bagus kok, Pak. Cocok di Bapak, tapi sebentar, Pak. Maaf, saya boleh rapiin nggak? Soalnya ada yang kurang rapi. Oh iya, boleh. Maaf ya, Pak. Mbak, Iya, Pak. ini kayaknya saya langsung pakai aja. Oh, baik. Jadi saya bayar sekarang. Silakan ditunggu sebentar ya, Pak. Iya. Bu Ajeng kayaknya lagi pusing nyariin Pak Baskara. Dia nggak tahu kalau Pak Baskara lagi sama aku. Itu akibatnya kalau ingkar janji dan menyepelekan orang. Sebentar lagi rumah tangga kamu akan aku bikin seperti neraka. Tunggu aja, Bu Ajeng. Bisa-bisanya telepon di reject. Sebenarnya Papa kemana sih? Jangan-jangan Papa pergi nekat ke kantor buat meeting. Segitu nggak percayanya sama Rangga. Sampai dibela-belain datang ke kantor untuk meeting. Padahal kan kondisi lagi sakit. Mana sih Papa nih? Makasih ya, Mbak. Terima kasih Ibu, Bapak. Ditunggu kedatangannya kembali di butik kami. Ya, Pak, permisi. Ya. Amelia, saya kayak harus buru-buru ke kantor nih karena udah ditunggu meeting. Gak apa-apa, saya naik taksi aja, jadi kamu gak usah nganterin saya. Saya bisa sendiri. Pak, saya juga lagi nggak ada kesibukan kok. Memang saya mau nemenin Bapak supaya saya bisa mastiin kesehatan Bapak, supaya jantung Bapak itu nggak kumat lagi. Jadi saya mau anterin Bapak sampai kantor. Kamu lihat kan saya udah gak apa-apa. Saya udah jauh lebih sehat, jadi makanya saya nggak mau repotin kamu. Nggak ada yang repot kok, Pak. Kan dari awal memang saya yang mau nemenin Bapak. Oke lah, kalau memang kamu mau nganterin saya. Tapi yang jelas saya terima kasih karena kamu udah nganter saya ke sini, kamu udah keluarin saya dari rumah sakit. Sama-sama, Pak. Kita jalan sekarang ya. Baik, Pak. Pak Rangga, saya temani ya untuk menunggu klien. Nggak usah, saya aja sendiri. Baik, Pak. Mari. Ya. Selamat siang, Pak Rangga. Siang, Pak. Selamat datang di kantor Cakradinata. Loh, ini Pak Baskaranya kemana? Beliau sedang berhalangan hadir karena Pak Baskara sedang sakit. Jadi Pak Baskara meminta saya untuk mewakilinya.
Oh ya, semoga Pak Baskara segera pulih dari sakitnya. Amin, amin. Terima kasih atas doanya. Tanpa apa-apapun, aku pasti bisa meyakinkan klien agar mau berinvestasi di proyek ini. Yaudah, mari silakan. Oh ya. Halo Pak Baskara. Kliennya sudah sampai di kantor Pak, dan Pak Rangga sedang menyambut kedatangan klien. Kenapa jadi Rangga yang nyambut mereka? Harusnya kan kamu. Iya Pak, Pak Rangga sudah menunggu dari tadi kedatangan klien kita. Oke lah. Kalau gitu kamu temenin mereka, ikutin mereka. Sebentar lagi saya nyampe kantor, ya. Iya, baik Pak. Yasmin. 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 Yasmin, aku mau ngomong sama kamu. Aku lagi nggak mau ngomong. Minggir nggak? Enggak. Aku nggak bakal minggir. Minggir atau nggak aku kasih jurus Muay Thai, mau? Hah? Terserah. Aku Silakan pukul. kamu pukul aku. Aku pukul ya? Silakan. Kalau itu bisa bikin kamu nggak ngambek lagi sama aku. Silakan kamu pukul. Sana nggak? Sana nggak? Yasmin. Kamu tuh marah sama aku kenapa sih? Hah? Kenapa? Dibilangin aku tuh nggak mau ngomong sama dokter. Aku juga nggak perlu dulu dokter mau ngapain. Enggak. Kamu bohong. Buktinya kamu nolongin aku. Itu artinya kamu masih peduli sama aku.